Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursri Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, unit kerja TK Pertiwi 3 Sokawera. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas saya pada modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai cara mereka mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu terkait tugas saya Ibu sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Nur. Kebetulan saya ada waktu luang untuk hari ini. Alhamdulillah. Begini ya Bu, selama ini kan ya Bu, Ibu menjadi seorang pemimpin di sekolahan. Pasti banyak sekali menemui hal-hal atau kasus-kasus yang real Ibu, di mana kasus itu ada yang sering disebut juga dilema etika atau dengan bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut ya Ibu? Sebagai seorang pemimpin di sekolah atau instansi pendidikan, tentunya beragam permasalahan yang kita hadapi. Untuk mengidentifikasi sesuatu atau permasalahan tersebut, mudah saja. Sesuatu dikatakan dilema etika jika permasalahan itu benar dan benar. Jika permasalahan itu dikatakan bujukan moral apabila sesuatu itu permasalahan yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, seperti itu Ibu. Selama ini ya Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolahan ya Bu, terutama kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama loh ya Bu, dan kepentingan itu pastinya sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang luhur juga. Pasti Ibu kesulitan sekali ya Bu. Bagaimana kiranya cara Ibu pengambilan keputusan tersebut Ibu? Untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya saya pertama harus mengidentifikasi masalah yang terjadi. Apa permasalahannya? Pihak mana saja yang berkaitan dengan masalah tersebut, lalu mengumpulkan fakta yang ada. Apa saja yang menjadi pemicu permasalahan tersebut, sehingga saya dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pihak-pihak yang terkait dan tidak merugikan bagi yang sedang bermasalah tersebut. Yang tentunya saya dalam mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah mufakat, terus mengandung nilai-nilai moral, diantaranya keadilan, mengambil keputusan yang adil untuk kedua belah pihak, kejujuran, dan komitmen nantinya untuk menjalankan keputusan yang telah dimufakati bersama. Wah, luar biasa sekali ya Bu Guru, identifikasi yang sangat tepat
dan saya acungi jempol Ibu, keren sekali. Jadi melibatkan pihak-pihak yang terkait ya Bu, mengumpulkan fakta. Ya, ada fakta itu sangat penting ya Bu, apalagi kasus itu sama-sama benar, harus jujur dan adil, sangat baik, luar biasa. Kemudian Ibu, langkah apa saja atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus tersebut yang dikategorikan sebagai dilema etika itu Bu? Iya, dalam kasus-kasus pengambilan keputusan dilema etika, hal efektif yang saya lakukan yaitu dengan melakukan dialog kepada pihak-pihak yang terkait yang bermasalah tersebut dengan memprioritaskan musyawarah kekeluargaan untuk memunculkan solusi yang tepat dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dalam permasalahan tersebut. Oke, bimbingan komprehensif berarti menyeluruh ya Bu? Menyeluruh, semuanya dipanggil untuk dimintai yang bisa menimbulkan untuk mencari keputusan yang lebih baik. Iya, biasanya ya Bu yang Ibu libatkan ya Bu, yang Ibu libatkan dalam komprehensif itu pihak-pihak mana saja yang Ibu undang untuk musyawarah itu? Biasanya rapat-rapat atau apa? Iya, pihak-pihak, kedua belah pihak yang mempunyai permasalahan, ditambah lagi dewan guru. Mungkin kalau permasalahan itu belum menemukan solusi, kami bisa mengambil pengawas atau komite atau pihak-pihak lain yang terlibat mungkin di dalam masalah tersebut untuk pengambilan solusi yang lebih bijak. Nah, luar biasa ya Bu, ada komite, ada pengawas, pasti mereka akan memberikan solusi yang terbaik lah ya Bu. Nah sekarang ya Bu, hal-hal apa saja Bu yang nantinya dianggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika dengan adanya tadi menghadirkan pengawas, kemudian Ibu langsung akan seperti apa? Kami akan memusyawarahkan hal tersebut, masalah tersebut yang harus diselesaikan biar tidak ada berkepanjangan waktu. Berkepanjangan waktu. Iya, untuk dapat mencari solusi lah yang terbaik, yaitu melibatkan komite, mungkin pengawas dan orang-orang yang terlibat di dalam masalah tersebut. Oke, kemudian ya Bu, agar Ibu tahu ya Bu, kita itu ada banyak berbagai pihak nih, seseorang yang dapat membantu Ibu ya, faktor-faktor itu perlu dipermudah nih Bu untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Kiranya siapa saja Bu yang bisa melibatkan faktor-faktor tersebut Bu? Yang bisa melibatkan faktor untuk mengambil keputusan tersebut semua warga sekolah, termasuk tim guru dan orang-orang yang ada di sekolah, kepala sekolah, komite, dan bila lebih bagus lagi akan melibatkan pengawas. Wah iya ya Bu, sungguh kadang-kadang kita itu memang susah ya Bu, antara manusia yang satu kepentingannya sama, manusia yang lain juga berbeda. Mungkin Ibu dapat mempertajam lagi agar saya lebih mengetahui ketika ada pihak yang belum puas. Nah pasti kan tetap ada yang bersikukuh ya Bu. Ibu akan melakukan tindakan apa Bu kepada pihak yang aku kepingin pendapatnya aku yang dipakai loh Bu, jenengan kan kepala sekolah, pendapat orang lain itu tidak penting, soalnya ini yang penting. Nah Ibu akan melakukan hal apa kepada orang tersebut agar orang tersebut bisa memahami bahwa yang Ibu ambil itu yang berpihak kepada seluruh warga sekolah. Ibu akan menjelaskan bagaimana ke orang tersebut. Saya akan mengambil keputusan lagi dengan cara mengundang orang-orang yang terlibat, mengumpulkan semua data lagi
data-data yang lebih valid lagi tentunya, dan semua pihak-pihak yang tadinya diikutkan dalam musyawarah tersebut dan orang yang tadi itu belum puas tentunya akan dipanggil dengan mengadakan musyawarah lagi dan mempertajam hasilnya lagi, menekankan, lebih menjelaskan kepada orang tersebut bahwa itu sudah merupakan keputusan yang dimufakati bersama, yang lebih benar, yang tidak merugikan salah satu di antara kedua belah pihak yang sedang dalam permasalahan itu. Oke, iya. Data valid betul sekali ya Bu. Mungkin dengan adanya kevalidan dari data, orang tersebut akhirnya mau. Iya, pasti senjata paling ampuh ya Ibu ya. Iya. Sekiranya ya Bu, dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu ya dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan keputusan bersama, kekeluargaan, dan keputusan itu harus benar-benar semua pihak itu bisa untuk mufakat menjalankan keputusan yang ada demi kebersamaan, kepentingan bersama, biar sekolah ini dapat berjalan dengan baik, lebih maju, tidak ada permasalahan lagi. Waduh, memang ya tidak diragukan lagi ya sebagai seorang pemimpin, Ibu sangat tepat sekali dalam menangani kasus-kasus baik itu dilema etika, baik itu bujukan moral. Saya juga dapat mengambil pembelajaran dari Ibu bahwa harus ada penyampaian data yang valid, Ibu, mempertajam hasil kepada pihak-pihak yang notabene belum puas karena memang untuk mencapai kepuasan kepada setiap orang itu sangat susah Ibu. Dan keputusan itu satu lagi kata kunci yang dapat saya ambil, bahwa kata kunci mufakat untuk bersama demi tujuan pembelajaran murid, demi tujuan visi misi lembaga tercapai. Seperti itu Ibu. Dari penanganan kasus-kasus tersebut, sekiranya alhamdulillah ya Ibu, saya mendapatkan banyak pandangan, banyak informasi ketika nantinya akan diterapkan dalam kasus bujukan moral, dalam kasus bujukan etika. Ibu tidak segan-segan membimbing Ibu serta memberikan contoh bagi saya. Ya, sekiranya seperti itu Ibu. Iya, dari saya juga cukup seperti itu. Monggo dilanjut untuk kegiatan guru penggerak. Semoga sekolah kita akan lebih maju. Amin. Terima kasih sekali Ibu. Mohon selalu bimbingan doanya. Sekiranya ya Ibu, yang dapat saya sampaikan, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya akhiri ya Bu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Uki. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu dan meminta sedikit waktu Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan mengenai kebijakan berdasarkan kebijakan universal yang Ibu ambil saat terjadi kasus-kasus di lembaga yang Ibu pimpin. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali hari ini saya menyempatkan untuk berwawancara ya dengan saya. Semoga nanti wawancara ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Iya, Masya Allah. Saya silakan. Saya berikan waktu secukupnya untuk panjenengan. Terima kasih juga ya Ibu. Mohon maaf Ibu, selama menjadi seorang pemimpin Ibu, pasti di instansi pendidikan ada kasus-kasus ya yang sering Ibu hadapi, baik secara real ya, nyata ya. Bagaimana cara Ibu
mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan nantinya kasus itu termasuk sebuah dilema etika atau rujukan moral ya Bu? Iya ya, akan saya jawab semampu saya. Iya. Ya, sebagai seorang pemimpin ya di sebuah instansi pendidikan, pasti beragam sekali ya kasus yang akan dihadapi oleh kita. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar ya, dan yang lainnya salah satu yang dikenal sebagai rujukan moral. Yang kedua, kasus tersebut itu dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Cara saya untuk mengidentifikasi tersebut, yang mana dari kasus-kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, permasalahannya sudah dipahami atau sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, contohnya dari dinas pendidikan atau dengan lembaga-lembaga yang sudah istilahnya lebih favorit atau lebih bagus. Itu bisa juga untuk kita minta pendapat atau kita saling untuk saling memecahkan suatu masalah ya. Dan setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Begitu Bu. Masya Allah, yang bisa saya ambil kata kuncinya harus memahami kasus itu ya Bu. Iya. Betul. Dan setidaknya mencari lembaga lain yang mumpuni ya Bu, Iya. untuk bertukar pikir ya Bu. Karena itu pengalaman yang tidak bisa dan tidak ada dalam perkuliahan. Oh, betul ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ini ya Bu, poinnya ya, pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama, di mana kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pastikan ya Bu, sangat susah sama-sama baik. Bagaimana Ibu mengidentifikasi dan pengambilan keputusan tersebut? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar ya, karena mempertimbangkan kedua hal tersebut membentukkan faktor yang pihak mana, apakah kepentingan perorangan itu atau banyak orang itu mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan. Rasa adil itu atau belas kasihan ataukah berdampak atau saat ini atau seterusnya. Ya, yang bisa berdampak jangka panjang atau jangka pendek ya Bu, yang bisa saya untuk pengambilan keputusannya ya Bu, terkait dengan masalah dilema etika tersebut ya Bu. Nah, yang pertama Ibu, langkah-langkahnya ya Bu, langkah-langkah prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu untuk menangani penyelesaian masalah dilema etika tersebut Ibu? Langkah yang pertama misalkan apa Bu? Ya, untuk langkah pertama ya, dari suara hati dan nalar harus sejalan. Wah, suara hati. Suara hati ya, harus sejalan. Kenapa harus suara hati ya? Nah, ya itu Bu. Saya juga mau tanya kenapa harus suara hati Bu? Ya, karena kalau tidak ada suara hati ya kayak tidak bisa berpikir yang istilahnya, kan semuanya timbul dari hati dulu. Ya, harus kita lahirkan. Gitu kan? Jadi nggak mungkin kita simpan aja di dalam hati. Ya, harus dilahirkan. Terus setelah itu untuk memiliki kebenaran yang paling kecil ya mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir ya, berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli.
rasa peduli. Kita harus punya rasa peduli. Jadi tadi ada berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis pada pedulian. Ya, itu sangat penting. Tadi ada 3 hal yang saya sampaikan ya. Nanti jadi harus ada hasil akhirnya. Ya. Kesepakatan itu ya Bu. Nah, untuk tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali ya fakta-fakta dan temukan peluang ya, temukan peluang. Lalu buatlah keputusan ya, terus akhir. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi ya, keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, iya. Dari itu ya Bu, yang paling efektif menurutnya Ibu ya, dari suara hati, investigasi kasus, temukan peluang, dan yang paling itu tadi yang paling penting adalah tanggung jawab. Yang efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu pada kasus dilema etika itu mana Ibu? Dari beberapa hal tadi yang sudah Ibu petakan, Ibu akan menarik garis besarnya di mana? Apakah di pengambilan keputusan atau di investigasi kasus? Berarti dari hal-hal yang di atas sudah saya sampaikan tadi itu ya, apa yang saya ambil kasus-kasus etika itu yang ini ya. Jadi begini, dalam kasus pengambilan keputusan itu dengan dilema etika itu ya, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Waduh, iya. Ya, itu ya, menyederhanakan. Dan yang kedua itu membangun kebijaksanaan. Oke. Itu adalah kuncinya ya. Sebenarnya dalam satu permasalahan memang banyak yang kita banyak yang istilah yang kita cari jalan keluar yang ini itu tadi sudah saya sampaikan itu, agar tidak membuat ini kan ada membangun kebijaksanaan ya. Berarti kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Bijaksana kata kuncinya ya Bu. Karena kita tidak boleh egois. Iya, betul. Karena kita kadang-kadang susah ya Bu, untuk kita itu adil belum tentu sama ya Bu. Mungkin menurut kita sudah tepat, kadang ada pihak yang belum mau menerima keputusan, dianggap keputusan beliau itu yang terbaik. Nah itu Ibu menyikapinya bagaimana kalau ada yang bersikukuh mengambil keputusan aku loh yang keputusannya paling bagus, paling baik, itu akan bagaimana? Ya, kalau saya seperti ini sebagai pimpinan, hasil keputusan yang diambil itu mungkin akan pihak-pihak yang dapat menerima sepenuhnya ya. Berarti pihak-pihak yang dapat mengambil keputusan tadi dapat diterima ya, intinya begitu ya. Dan proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima, Ikhlasnya ya, dan menjalani keputusan itu. Oke, ya harus ikhlas ya Bu. Dengan demikian ya, menjadi sebuah tantangan juga. Tantangan ya, akan menjadi sebuah tantangan. Iya, tantangan yang terbesar ya Bu dalam pengambilan kasus itu apa Bu? Tantangan yang menurut Ibu paling berat? Tantangannya? Tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat ya, kita dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, secepat kita ambil ya. Tergantung dari jenis kasus yang pentingnya kasus tersebut menyelesaikan secepatnya. Jadi kita ambil yang paling poinnya, poin yang paling penting yang harus diselesaikan, yang menantang, yang lebih menantang ya, dengan tujuan agar tercipta lingkungan sekolah tersebut dengan sehat, kondusif untuk semua warga sekolah. Oke, ya. Pendidiknya, muridnya, juga rekan-rekan lingkungan juga kan kita harus mendukung juga. Oke, ya, harus selesainya ya. Tantangan itu diambil harus secepatnya diselesaikan. Diambil
yang lebih utama, yang urgent istilahnya? Adakah jadwal tertentu Bu yang Ibu lakukan atau tata kala waktu ya dalam menyelesaikan kasus tersebut, ataukah hanya Ibu diselesaikan itu secara cepat atau ada bentuk prosedur seperti lainnya yang Ibu jalankan? Ada. Misalnya seperti apa Bu kalau ada Bu? Sebuah ini ya, namanya menyelesaikan masalah kan tidak mudah ya. Ya sebuah kasus itu harus ada prioritas kasus yang mana yang perlu diselesaikan. Prioritas kasus nih. Ya, yang mana harus diselesaikan dulu secepatnya. Terus nanti juga jenis kasus yang penting. Jenis kasus yang paling penting ini. Sehingga agar tercipta itu tadi sekolah yang kondusif. Sekolah yang kondusif. Masya Allah. Iya. Dan kita memang perlu dijadwalkan. Hari ini kita sudah punya kasus satu yang ini, kan mungkin kasusnya dalam satu sekolah itu ada berapa? Pasti itu Bu. Ya, dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan kita cari jadwal yang paling penting. Kira-kira kasus ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu enggak? Ya, makanya tetap dijadwal. Oke, siap. Diambil mana yang terpenting lah ya Bu. Oke. Adakah orang yang mempermudah untuk membantu Ibu dalam menangani kasus tersebut? Seseorang yang membantu Ibu ada? Ada. Oh, siapa saja itu Bu yang membantu dalam kasus? Dalam kasus sekolah ya, ini kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, ya. Tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun kita di lingkungan sekolah pun itu kita sudah banyak rekan, ya rekan sekolah. Namun kita akan lebih di atasnya lagi. Kalau masalah tersebut memang benar-benar sudah tidak bisa diselesaikan dalam satu sekolah itu, kita masih bisa lebih atasnya dinas pendidikan atau yang terkait yang lain yang dapat dipercaya. Kalau kayak kita kan mungkin dari PGRI, itu kan ada. Oke, persatuan guru ya Bu. Iya, betul bisa sekali. Ya, Alhamdulillah ya Bu, dari semua pembicaraan kita sangat luar biasa ya Bu, pengalaman Ibu dari yang kita diskusikan. Pelajaran apa Bu yang dapat Ibu ambil agar kasus-kasus itu bisa dikategorikan penyelesaian di dilema etika, agar saya dapat mengetahui juga ya, pelajaran yang bisa dipetik Ibu dalam pelajaran ini namanya apa namanya? Bukan pelajaran dari ini, diskusi kita. Oke. Diskusi kita yang bisa saya ambil dalam sebuah keputusan, maka mengidentifikasi kasus ya, jenis kasus itu harus bisa dilakukan lebih awal. Identifikasi lebih awal nih dengan melakukan pengujian. Oke. Lalu lakukan pengujian tersebut dengan benar ya, pengujian itu dengan benar atau untuk dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Intinya kembalikan tadi ke siswa ya Bu, harus tujuan itu diselesaikan demi kepentingan siswa itu. Masya Allah. Di samping itu siswa itu lebih lebih utama ya. Iya, lebih utama di lingkungan pendidikan ya Bu. Di lingkungan pendidikan, karena kita adalah sebagai pendidik itu harus bertanggung jawab kepada mereka untuk masa depannya, untuk kecerdasannya, untuk akhlaknya, moralnya, gitu. Ya begitu. Semoga ya nanti para guru yang sudah mendidik ya, di lingkungan tersebut juga bisa menjadi orang istilahnya. Iya, orang yang berkarakter pasti ya Bu. Berkarakter, bermanfaat untuk negara. Alhamdulillah, amin. Waduh, luar biasa ya Ibu. Sekiranya hanya ini ya Bu ya, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih di sesi akhir wawancara ini. Mudah-mudahan pengalaman yang banyak dari Ibu bisa membantu saya memperluas wawasan saya dalam pengambilan keputusan nantinya yang saya juga terapkan kepada wali murid. Terima kasih Ibu. Sekiranya cukup sekian di Ibu dari saya.
Saya tutup nih Bu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi